Salam, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-87, tanggal 28 Maret tahun 2025, diambil dari kitab Ratapan pasal 5 ayat 21 dengan perikop doa mohon belas kasihan. Sebagai nats tetap kita ambil dari 3 versi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganu Pari. Demikian bunyinya. Biarlah kami kembali, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Bahasa Indonesia sehari-hari demikian. Ya Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Pulihkanlah keadaan kami seperti dahulu. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Boan mahami mulak tuho ale jahuba. Boan mahami mulak paulak makeadan nami songon sinajulu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk pada perikop hari ini, yaitu Ratapan pasal 5 ayat 21. Dan sebelum kita bahas apa makna dan pesan moral daripada perikop ini, kita tetap menuju kepada pedoman pada bulan Maret yang sudah ditetapkan dalam 1 bulan, yaitu dengan topik menyebarkan cahaya kemuliaan-Mu dan menyaksikan kemurahan-Mu melalui iman dan pertobatan. Itulah topik. Dan topik ini dijabarkan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapa yang di sorga. Melihat perbuatan yang baik, memuliakan Bapa yang di sorga. Kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Ratapan pasal 5 ayat 21, doa mohon belas kasihan. Apa makna daripada doa mohon belas kasihan yang tadi disebutkan? Ya Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Pulihkanlah keadaan kami seperti dahulu. Apa makna dan pesan moral serta pembelajaran daripada perikop ini? Mari kita lihat makna perikop ini. Ayat ini menyampaikan pesan tentang pengharapan untuk kembali kepada Allah
setelah mengalami penderitaan. Kita tahu bangsa Israel 70 tahun menderita di pembuangan Babilonia. Dan dengan penderitaan itu mereka meminta untuk kembali kepada Allah setelah mengalami penderitaan. Nah, dalam ayat tersebut terdapat desakan agar Allah mengembalikan keadaan umatnya. Harapan akan pemulihan seperti dahulu dan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Itulah harapan daripada bangsa Israel. Kehadiran Tuhan dalam hidup mereka dan dikembalikan seperti dahulu. Seperti dahulu yang mana? Waktu Yerusalem dikuasai oleh Raja Salomo, begitu megahnya, bait suci begitu besar, dibangun selama 48 tahun. Dan mereka sangat berbahagia dan kerajaan yang paling besar pada saat itu. Tetapi harus berantakan, hancur luluh, dan penduduknya dibuang ke Babilonia. Hanya karena pelanggaran bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan Allah. Walaupun sudah diperingatkan oleh Allah, tapi mereka keras kepala. Akhirnya dibuang selama 70 tahun di Babilonia. Setelah itu, maka ayat ini timbul ratapan daripada bangsa Israel. Mereka meratap dan berdoa seperti yang dikatakan, "Ya Tuhan, bawalah kami kembali kepadamu. Kami akan kembali kepadamu. Pulihkanlah keadaan kami seperti semula." Mereka menginginkan keadaannya seperti semula, seperti kerajaan Salomo. Itulah makna daripada perikop ini. Terdapat desakan agar Allah mengembalikan keadaan umatnya. Harapan akan pemulihan seperti dahulu dan kehadiran Tuhan di dalam masyarakat Yahudi. Jadi setelah mereka dikembalikan, mereka tetap mengharapkan adanya kehadiran Tuhan Allah dalam diri mereka. Apa pesan moral daripada perikop ini? Pesan moralnya adalah pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, terutama saat mengalami masa-masa sulit. Disinilah pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap situasi, terutama dalam masa-masa sulit, seperti dialami oleh bangsa Israel di pembuangan Babilonia, masa sulit dan masa-masa yang dialami tertekan dalam pembuangan. Maka mereka ingin mengalami perubahan sehingga memohon untuk dibawa kembali seperti semula. Apa pembelajaran daripada perikop ini? Ada 5 yang mau kita sampaikan pembelajaran dalam perikop ini. Pertama, umat yang merasakan penderitaan diingatkan untuk tidak kehilangan harapan dan terus berdoa memohon pemulihan dari Tuhan. Jadi umat yang sudah menderita diingatkan untuk tetap semangat dan meminta pemulihan dari Tuhan, seperti yang telah dilakukan saat ini. Yang kedua, dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung raja wali yang terbang tinggi. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lemah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Artinya semangat baru, harapan baru. Setelah mereka mengandalkan
Tuhan. Itulah pentingnya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Pembelajaran yang ketiga. Nah, ini bagi kita di usia lanjut, ya, kita untuk tetap mencari kedamaian dan kekuatan dalam Tuhan. Jadi kedamaian dan kekuatan di dalam Tuhan kita mencarinya di saat, ya, menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup yang kita hadapi masa tua banyak. Kita seolah-olah sudah dilupakan oleh banyak orang. Banyak orang tidak peduli dengan kita. Anak kita pun meninggalkan kita. Yang hanya bisa komunikasi kita dengan Tuhan, yang menjaga kita sampai kita ubanan dan menggendong kita walaupun kita sudah lemah dan tidak punya kekuatan apa-apa. Disinilah dikatakan bahwa di usia lanjut kita tetap mencari kedamaian dan kekuatan di dalam Tuhan. Hanya itu modal kita. Kekuatan kita berdoa setiap pagi, membaca firman Tuhan dan menyebarkannya kepada orang lain. Itu bisa memenuhi waktu kita sebelum kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pembelajaran keempat, yaitu Ratapan 5 ayat 21, dikatakan, kembalikanlah kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami kembali kepadamu. Perbaharuilah hari-hari kami, ya, sejak semula kita diingatkan pentingnya, ya, kembali kepada Tuhan dalam masa-masa sulit. Jadi ini mengingatkan kita dengan adanya perikop hari ini untuk kembali kepada Tuhan. Dalam setiap penderitaan ada pengharapan yang mendalam untuk mengalami pemulihan dan kekuatan Allah dalam hidup kita. Jadi kehadiran dan kekuatan Allah di dalam hidup kita, itulah yang kita harapkan. Nah, kemudian pembelajaran yang kelima atau terakhir ialah ini menjadi key point daripada perikop ini. Meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada harapan untuk kembali kepada kasih karunia dan pemulihan yang Ia tawarkan. Jadi meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada harapan untuk kembali kepada kasih karunia dan pemulihan yang Ia tawarkan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi artinya Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Maka kita serahkan kekhawatiran kita kepadanya untuk diselesaikan dengan baik, sehingga kita akan merasa damai sejahtera yang bisa melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah makna, pesan moral dan pembelajaran daripada perikop hari ini, yaitu Ratapan pasal yang kelima ayat 21. Sekarang kita masuk dalam conclusion. Apa conclusion dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari perikop ini? Saya tetap mengajukan dengan 3 pertanyaan besar yang bisa kita jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita
mengingatkan diri untuk selalu berharap kepada Tuhan di saat-saat sulit. Bagaimana mengingatkan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan di saat-saat mengalami kesulitan? Cara untuk mengingatkan diri untuk selalu berharap kepada Tuhan sangat penting bagi kita untuk selalu berharap kepada Tuhan, terutama saat-saat sulit. Mengapa? Karena iman kita adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Jadi, mengapa mengingatkan kita untuk tetap care pada Tuhan di saat-saat sulit? Karena iman percaya kita adalah merupakan sumber kekuatan dan pengharapan. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ada 3 hal yang penting di dalam hidup ini. Pertama adalah iman. Kedua adalah pengharapan. Ketiga adalah kasih. Jadi iman dan pengharapan dan kasih, tiga-tiganya bersatu dalam diri kita. Maka di sini dikatakan iman adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Karena dengan iman kita diselamatkan. Dengan iman kita dibenarkan. Dengan iman kita dapat hidup yang kekal. Nah, melalui pengharapan kita dapat menemukan ketenangan dan bimbingan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Jadi dengan adanya pengharapan itu, kita mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Tuhan. Apa pengharapan kita? Life after life, the new of Jerusalem. Hidup setelah kehidupan saat ini di Yerusalem yang baru. Itulah pengharapan kita yang bisa kita implementasikan dalam hidup kita setiap hari. Maka saya katakan kita harus fokus dalam menjalani tujuan akhir hidup kita, yaitu life after life, the new of Jerusalem. Nah, kemudian dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 dikatakan mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Haraplah kepada Allah, sebab aku akan memuji Dia, penolongku dan Allahku. Jadi ini pernyataan Mazmur dalam pasal 42 ayat 11 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jadi Mazmur berbicara dengan jiwanya, dan mengapa kau gelisah di dalam hatiku? Sebab Allah adalah penolongku dan juga sebagai Allahku. Inilah yang disampaikan dalam Mazmur. Nah, ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan cemas dan takut, tetapi tetap menaruh harapan kepada Tuhan, penolong kita dalam situasi sulit. Jadi artinya dengan adanya ayat ini dalam Mazmur pasal 42 ayat 11 ini adalah meyakinkan kita, mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran. Tadi dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7,
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi dengan menyerahkan segala kekhawatiran kita, kita akan dipelihara dengan baik. Pertanyaan kedua, apa saja langkah nyata yang bisa diambil untuk kembali kepada Tuhan setelah mengalami penderitaan? Setelah kita mengalami penderitaan, apa langkah nyata yang harus kita sampaikan, yang kita jalankan? Kembali kepada Tuhan setelah mengalami penderitaan adalah perjalanan yang sangat penting dan dapat memberikan penguatan spiritual kita. Penderitaan sering dijadikan Tuhan sebagai alat untuk mendekatkan kita kepadanya dan memperkuat iman kita. Jadi kalau penderitaan itu jangan kita anggap itu menjadi momok bagi kita. Kadang-kadang itu pun bisa alat Tuhan untuk mendekatkan kita kepadanya. Seperti contoh Nabi Ayub. Apakah penderitaannya itu diberitahu sebelumnya? Tidak. Bangga Allah kepada iblis tentang perlakuan Ayub. Coba. Dan Allah berbicara dengan iblis, Iblis, lihat Ayub hambaku, orangnya teguh, kuat dan percaya kepadaku. Itu pernyataan Allah. Datang iblis, dia kaya, banyak uang, kuatlah, dia diberkati. Wah, Allah mengatakan, coba iblis, dia tidak punya harta atau segalanya habis, dia tetap menyembah aku. Iblis pergi. Apa yang terjadi? Hartanya Ayub habis, anak-anaknya semua mati, tidak ada yang hidup. Iblis bertemu lagi dengan Tuhan Allah, ditantang lagi oleh Tuhan. Apa dia kata? Tuh kan, iblis, kamu tahu Ayub hambaku tidak akan bergeming dengan kekuatanmu sedikit pun. Dia tetap yakin dan percaya kepada saya. Apa kata si iblis? Kalau dia masih sehat, wajarlah memuji dan memuliakan. Coba kalau dia sakit, apa yang terjadi? Wah, Allah mengatakan, iblis, silahkan, boleh dia kau sakiti, tapi nyawanya adalah milik saya. Pergi si iblis. Apa yang terjadi? Sakit borok pada Ayub. Semua badannya kena borok. Dia bahkan tidur di atas daun. Tapi apa dikatakan oleh Ayub? Saya lahir tanpa baju, walaupun saya harus mati tanpa baju, saya siap menghadapinya. Oh, sangat kuat. Bagaimana dengan penilaian orang lain? Sopar, Bildad, Elihu. Wah, mana mungkin orang tidak berdosa bisa kena ajab begini? Pasti kau bertobatlah, kau pasti bisa. Kau ini saya bimbing, saya siap berperkara pun, saya siap dengan Tuhan. Saya merasa benar, tidak ada kesalahan saya. Itu Ayub. Bahkan datang istrinya, udahlah, apalagi yang kau harapkan kepada Allah? Sudah seperti ini keadaanmu, kutuklah dia, katanya. Kau tidak tahu diri, katanya kepada istrinya. Kalau hanya yang baik-baik saja kamu terima, sedangkan kalau ada kesusahan, apa artinya hidup ini? Jangan hanya yang baik kamu terima, kalau ada penderitaan tidak terima. Saya tetap siap menerima apapun terjadi. Itulah hebatnya. Akhirnya apa yang terjadi? Dipulihkan kembali kekayaannya Ayub
dan juga anak-anaknya dia kaya 2 kali lipat harta yang diberikan. Apa yang mau kita lihat di sini? Jadi mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan cemas, ya, dan takut, tetapi tetap, ya, lega kepada Tuhan menolong kita dalam situasi sulit. Nah, kemudian dalam pertanyaan kedua ini tadi, apa saja langkah-langkah nyata yang bisa diambil untuk kembali kepada Tuhan setelah mengalami penderitaan? Ini salah satu contoh. Jadi Tuhan, ya, mempunyai strategi dan bisa penderitaan itu alat untuk menciptakan kita semakin percaya kepadanya. Nah, itu tadi seperti contoh Ayub. Jadi penderitaan bisa dijadikan Tuhan sebagai alat untuk mendekatkan kita kepadanya dan memperkuat iman kita. Dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menguatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita lihat tadi, Ayub itu sudah patah hati, sudah remuk jiwanya, tidak ada lagi harapan dia untuk hidup. Tetapi itu bisa menguatkan orang, katanya dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hatinya dan Ia menguatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, yang sudah tidak mungkin lagi dalam perbaikan. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu dekat dengan mereka yang mengalami kesulitan dan penderitaan. Sekarang, apa langkah-langkah yang dilakukan yang paling efektif? Apa? Langkah-langkah yang dilakukan yang paling efektif adalah membaca firman Tuhan, renungkan dan beritakan kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya orang yang tidak mengenal Tuhan. Itulah langkah yang dilakukan. Membaca firman Tuhan, merenungkannya dengan baik, dan memberitakannya kepada semua orang yang membutuhkan. Sekarang masuk kita dalam pertanyaan ketiga. Mengapa penting untuk tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup? Ya, mengapa penting untuk tetap berdoa? Mari kita lihat. Berdoa dan berharap kepada Tuhan sangatlah utama menghadapi tantangan hidup. Jadi berdoa, ya, kepada Tuhan dan berharap sangatlah utama. Doa, harapan adalah peran utama menghadapi tantangan yang sulit. Sesulit apapun yang kita hadapi, kalau kita sudah berdoa dan ada harapan pemulihan, maka itu akan dipulihkan. Nah, hal ini membawa penghiburan dan kekuatan karena iman kita, ya, berakar pada keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita di setiap langkah yang kita lakukan. Filipi 4 ayat 6-7. Kita diajarkan untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyerahkan segala pergumulan kita kepada Tuhan dalam doa. Jangan khawatir apapun. Serahkan
dan beritahukan kepada Tuhan masalahmu dengan permohonan melalui doa. Yesus berjanji bahwa Ia akan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi kalau kita sudah menyerahkan diri, kekhawatiran kita serahkan, permohonan dengan doa, maka janji Tuhan, damai sejahtera akan diberikan yang bisa melampaui segala akal dan pikiran kita. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan jangan gelisah dan jangan takut, sejahterakan sendiri, sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu, tetaplah berdoa. Jadi dikatakan jangan gelisah dan jangan takut, sejahteraku sendiri kuberikan kepadamu. Kuncinya, tetaplah berdoa. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, Tuhan gembalaku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, cukup makanan. Ia membimbing aku menuju air yang tenang. Air itu adalah kehidupan, air yang tenang. Ia memberitahu aku kekuatan baru, memberi aku kekuatan baru, menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Itulah kesimpulan kita di dalam menyerahkan diri kita, dan di mana tadi adalah bangsa Israel memohon kepada Tuhan untuk dibawa kembali, dan juga kehadiran Tuhan diharapkan pada mereka. Maka sesuai dengan Mazmur pasal 23 ayat 1 dengan 3, Tuhanlah gembalaku, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, Ia membimbing aku menuju air yang tenang, Ia memberi aku kekuatan baru, dan juga menuntun aku di jalan yang benar sesuai dengan janjinya. Amin. Tuhan memberkati.